Ya, setelah ini kami perkenankan kepada Bante Damadiro Mahatera untuk kembali memberikan bimbingan atau sharing terkait dengan terjemahan Parita Suci terbaru. Ya, barangkali Bante bisa mengawali dengan ada pemaparan dahulu atau mau lanjut menerima sesi tanya jawab. Ya, kami persilahkan Bante. Terima kasih. Ya, nah terima kasih Abuso atas waktunya. Sebelum mengawali, saya akan menyampaikan permohonan izin kepada para senior yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya, Okasa me bante panha katang wisajjetung. Ah, saya rasa tentang eh, pengantar itu sudah saya kurang lebihnya berikan pada waktu pertemuan pertama, dan belum ada perihal lain yang ingin saya berikan sebagai pengantar. Ya, ada baiknya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah diajukan dalam pertemuan yang lalu di dalam chatnya itu, dan mungkin juga ada rencana pertanyaan yang belum terajukan, nah bisa diajukan dalam pertemuan ini, sehingga ini saya kembalikan kepada eh, pembawa acara Amuso Ratana Jayo untuk apa namanya memberikan kesempatan atau dengan mengajukan pertanyaan, membacakan pertanyaan yang sudah ada untuk dibahas bersama. Terima kasih Bante. Baik, para Bante, Auso, sama Rata Selani, barangkali sebelum saya membacakan pertanyaan yang dari sesi yang lalu, dari para Bante, Auso, ada yang ingin bertanya secara langsung, diperkenankan. Nanti apabila tidak ada, saya akan membacakan stok pertanyaan yang ada dari pertemuan kemarin. Apabila ada, bisa langsung menyampaikan. Ya, Bante, saya ingin bertanya Bante. Permisi Bante. Ya, silakan. Eh, kan di edisi edisi Parita Suci yang sebelumnya itu dituliskan bahwa eh, kata sakti itu ditranslate dengan kata ingatan Bante. Namun Ya, pada translatean terbaru itu menggunakan kata pengingatan Bante. ya, Eh, Kalau boleh tahu apa sih signifikasi perbedaannya Bante dalam kata ingat baik. dan pengingatan Bante? Terima kasih Ya, Bante. ya. Eh, baik. Ini berkaitan dengan bahasa Indonesia. Mohon izin untuk para Bante Awuso sedikit memaparkan tentang bahasa kaidah-kaidah bahasa Indonesia sejauh yang saya ketahui dari meja belajar, termasuk juga dari baca-baca sendiri, baik di buku Tata Bahasa Indonesia maupun di jurnal-jurnal eh, tentang bahasa Indonesia. Itu sebagaimana bahasa yang lain, ada yang namanya kata dasar yang sebagai eh, bentuk dasar, bentuk awal untuk menjadi bahan, untuk menjadi eh, kata kerja yang juga memungkinkan untuk menjadi kata benda. Nah, yang menjadi kata benda yang muncul dari kata dasar ini disebut dengan kata benda jadian. Oleh karena
kata benda ini terjadinya melalui proses pembentukan, yaitu membentuk kata kerja, kata dasar yang sesungguhnya itu untuk kata kerja, ditambahi dengan imbuhan tertentu. Nah, itu menjadi kata benda. Nah, ini kata benda itu disebut dengan kata benda jadian. Sehingga karena ada sekian banyak jenis, termasuk juga mungkin menjadi kata pelengkap, bahkan boleh dikatakan itu, kalau kata sifat sih saya rasanya belum sampai ya, belum sampai. Hanya sebagai kata pelengkap saja, kata keterangan. Kata pelengkap, kata keterangan ini eh, misalnya eh, kata dasar yang diberi awalan pe. Jadi misalnya eh, kata awal, kata awal ya mengawali, eh, berawal, ya itu adalah kata awal di sini adalah kata kerja, kata dasar yang adalah sebagai dasar untuk menjadi kata kerja. Tetapi dengan diberi awalan pe menjadi pengawal. Nah, kata pengawal ini sesungguhnya adalah berfungsi utamanya adalah kata keterangan atau kata kata penunjuk begitulah. Nah, eh, yang sering juga karena sering digunakannya, sering juga kata keterangan ini berfungsi menjadi kata bendanya. Dan itu terjadi di banyak bahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Pali juga. Yang awalnya itu adalah kata keterangan, ya misalnya kata sang bagawa, sang bagawa. Kata bagawa itu sesungguhnya hanya sebagai kata kata keterangan saja, ya apa namanya, eh, termasuk kata Buddho. Nah, sebetulnya juga kata keterangan juga. Nah, ya kata kata benda aslinya apa? Kata benda aslinya adalah Gotamo. Gotamo yang sebagai sebutan eh, atas seseorang dengan menggunakan nama keluarganya. Nah, hanya karena kata Gotamo sudah bisa dimengerti secara umum, jadi di skip namanya, nama aslinya di skip, yang tersisa hanya kata keterangannya, yaitu Gotamo Bhagawa atau Gotamo Buddho. Nah, lama-kelamaan setelah kata Gotamo ini sudah dimengerti dengan baik, tidak perlu diucapkan. Nah, yang digunakan hanya kata Buddho, kata Bhagawa. Ya, Bhagawa itu artinya adalah ia si empunya keberkahan. Nah, namanya adalah eh, Bhagawantu. Nah, Bhagawantu. Kata dasarnya, kata kata jadiannya adalah Bhagawantu. Nah, tetapi dalam kasus dalam deklensi yang pertama atau Pathama Wibhati, nah kata Bhagawantu ini yang tunggalnya itu berubah menjadi Bhagawa. Jadi lama-kelamaan kita menggunakan kata Bhagawa ini alih-alih sebagai kata keterangan itu menjadi kata benda sudah. Begitu begitu mendengar kata Bhagawa, seolah-olah itu sudah berupa bendanya. Nah, ini juga terjadi pada bahasa Indonesia. Itu kata-kata yang diberi awalan pe, misalnya kata dasarnya awal, ya pengawal, ya, ya apa namanya, eh, misalnya misalnya Bante, eh, Bante Subapanyo, pengawal eh, terjadinya kegiatan eh, diskusi dhamma eh, dengan ya sesama para bhikkhu samanera, ya, dan seterusnya sebagai sebuah kalimat. Nah, kata
kata Bante Subapanyo, pengawal terjadinya kegiatan eh, apa pertemuan ya. Nah, ini adalah frasa yang yang menerangkan kata Bante Subapanyo. Nah, tetapi bagaimanapun awalan pada beberapa kata dasar tertentu itu karena sudah seringnya digunakan menjadi eh, kata benda. Nah, tentang contohnya apa itu bisa ditilik sendiri-sendiri. Eh, Nanti kalau saya sambil lalu ini terpikirkan apa, ya itu akan saya berikan juga contoh-contohnya untuk memperjelas untuk para Bante Awuso yang mungkin eh, membutuhkan. Nah, ini adalah apa namanya menggunakan awalan pe. Awalan pe ini kalau secara fungsinya itu bertindak sebagai pelaku. Ya, yang pertama, yaitu ia yang melakukan sesuatu diberi awalan pe. Yang mana ini juga masih agak rancu dalam bahasa Indonesia sendiri. Oleh karena ada awalan pe yang diberi kata huruf sisipan dan ada kata pe yang tidak perlu diberi sisipan yang keduanya itu membedakan arti. Misalnya eh, kata tunjuk, kata tunjuk. Nah, itu bisa berarti eh, apa namanya kata kata penunjuk dengan kata petunjuk. Nah, sebetulnya kata dasarnya adalah tunjuk. Yang satu diberi sisipan n, kemudian setelah diberi sisipan n, huruf t dalam kata tunjuk ini luluh. Nah, jadi yang aslinya pentunjuk menjadi penunjuk. Tetapi ada juga kata dasar yang diberi awalan pe tanpa memberikan sisipan huruf yang terkait dengan apa namanya kata dasar yang ada. Tergantung kalau tunjuk itu diberi sisipan n. Kalau huruf pertama dalam kata dasar itu adalah Pak Warga, sisipan yang diberikan adalah M. Misalnya bantu. Nah, diberi sisipan M menjadi pembantu, bukan diberi sisipan N seperti kalau misalnya kata dasarnya itu diawali dengan huruf dalam warga tak. Demikian pula dengan warga ca, dengan warga k, ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah apa namanya contoh. Jadi kata petunjuk dengan kata penunjuk itu sudah tidak sama dan itu sama-sama digunakan dan membedakan arti. Sehingga awalan pe ini eh, apa namanya masih juga ada rincian-rinciannya yang dalam arti sebagai pelaku. Nah, pelaku di sini kalau penunjuk itu adalah eh, ia yang membuat sebab. Nah, ini secara umumnya kalau tanpa pemberian sisipan itu adalah ia yang sebagai pelaku aslinya. Tetapi ini sendiri juga tidak konsisten saya lihat penggunaannya dalam bahasa Indonesia. Apa namanya? Misalnya apa namanya ini ya saya belum memberikan contoh yang lain dulu. Saya akan memberikan jenis kedua yaitu awalan pe ini juga bisa menjadi alat selain sebagai pelaku dengan memberikan awalan pe dalam kata dasar tertentu. Nah, kata dasar itu punya ciri atau eh, punya jenis itu sebagai eh, maaf punya tugas sebagai alat. Nah, misalnya kata ukur.
Ya, pengukur. Kata kata pengukur ini bisa mengacu ke orang yang mengukur, namanya pengukur, hmm, atau orang yang menggaruk, namanya juga pengukur juga, ya, dikukuri, ya. Ah, atau pengukur itu artinya adalah alat untuk mengukur atau alat untuk menggaruk, namanya pengukur. Nah, tolong saya dicarikan pengukur, badan saya gatal, punggung saya gatal. Nah, yang dimaksudkan adalah alat untuk mengukur, yaitu untuk menggaruk. Ya, ini adalah awalan pe yang punya dua tugas. Tugas pertama sebagai pelaku, ya kalau dalam bahasa Palinya itu kata, KATTA panjang, kata sebagai pelaku. Sedangkan yang berfungsi sebagai alat eh, disebut dengan karana. Lengkapnya adalah eh, karana sadhana. Nah, kalau yang bertugas sebagai pelaku, ya kata lengkapnya adalah katuk sadhana. Nah, itu kalau dalam tata bahasa Palinya. Ini sedikit apa memberikan eh, apa ya pengetahuan tentang istilah-istilah ketatabahasaan dalam bahasa Pali ya. Nah, supaya ada familiar dengan istilah-istilah tersebut. Nah, masih juga setelah eh, kata dasar tertentu ini, alih-alih diberi awalan pe, tetapi diberi eh, akhiran juga menjadi pean, menjadi pengukuran. Ya, kata pengukuran ini apa? Kata pengukuran ini sejauh yang saya amati juga punya dua tugas. Yang pertama adalah proses atau kejadian atau tindakan mengukur, namanya pengukuran. Jadi dalam eh, dalam bahasa istilah tata bahasa Palinya itu adalah bawa sadhana, bawa sadhana atau apa namanya juga bertugas sebagai tempat. Misalnya eh, di satu tempat itu biasa dipakai untuk mengukur. Misalnya di jalan itu ada samping jalan itu ada pos tertentu untuk mengukur beratnya truk itu berapa. Nah, ya kita kalau misalnya berbincang-bincang eh, ketika berkendara di mobil, nah kita akan menggunakan kata kita harus pergi ke pengukuran dulu supaya nantinya ada sertifikat bahwa muatan yang kita bawa ini tidak melewati beban yang mungkin akan terkena denda. Nah, itu. Jadi kata pengukuran di sini artinya adalah tempat. Mau pergi ke mana? Mau pergi ke pengukuran. Nah, ini juga dipakai. Kemudian kalau misalnya kata dasar ini hanya diberi eh, akhiran an tanpa diberi awalan pe menjadi ukuran, nah atau apapun kata dasar apapun yang diberi awalan an saja itu adalah sebagai eh, sebagai ini apa namanya eh, sebagai objek biasanya ya yang dalam bahasa ketatabahasaan Pali itu adalah eh, kamma sadhana ya kamma sadhana punya tugas sebagai objek sesuatu sesuatu yang eh, dihasilkan atau sesuatu yang diakibatkan dari sebuah pekerjaan. Misalnya kata bangun diberi awalan an menjadi bangunan. Apapun yang
ya apapun yang terjadi yang dihasilkan dari membangun, entah itu disebut toko, disebut warung, disebut kantor, disebut rumah, disebut mansion, kalau itu apa namanya melalui proses pembangunan, sebutannya semuanya itu adalah bangunan. Misalnya pancingan, ya. Nah, kata pancingan ini eh, artinya sesungguhnya bukan pancingan-pancingan artinya apa ya yang kita mengerti secara umum yang itu adalah kebanyakan keliru ya. Eh, ya atau mungkin benar juga tetapi sudah mengalami penyempitan makna. Kata pancingan ini apa saja yang terkait dengan memancing. Misalnya ada orang yang datang eh, dari sungai atau dari laut begitu kembali, ada seseorang temannya yang bertanya, eh, dapat pancingan apa? Nah, yang menjawab itu bisa macam-macam, bisa udang, bisa ikan, bisa kepiting, bisa apapun yang dihasilkan dari memancing, namanya pancingan. Nah, ini adalah apa namanya eh, kata jadian yang punya tugas secara spesifik karena dipengaruhi oleh imbuhan yang diberikan pada kata dasar. Eh, Masih ada lagi misalnya eh, dari awalan pe ini diberi sisipan r, ya. Nah, jadi misalnya kalau kata penguburan. Nah, penguburan ini dari kata dasar kubur. Nah, itu bisa berarti proses mengubur namanya penguburan. Tempat tempat mengubur namanya penguburan. Tetapi kalau diberi eh, sisipan R menjadi perkuburan, nah perkuburan ini adalah artinya hal-hal yang terkait dengan mengubur. Ini sejauh pemahaman saya. Eh, Misalnya eh, perjudian. Nah, perjudian dengan penjudian. Nah, ini adalah contoh. Contoh. Penjudian itu prosesnya, tetapi perjudian yaitu hal-hal yang terkait dengan berjudi, namanya perjudian. Nah, masih ada eh, imbuhan ke-an. Ya, alih-alih menggunakan imbuhan pe-an, yang digunakan adalah imbuhan ke-an, ditambahkan pada kata dasar. Misalnya tinggi, ya, ditambah dengan imbuhan ke-an menjadi ketinggian. Nah, ketinggian. Eh, Nah, ini sesungguhnya bukan artinya itu terlalu tinggi, kemudian disebut ketinggian. Ini adalah eh, kata bahasa Indonesia yang tidak baku. Ini mendapatkan pengaruh dari bahasa Jawa. Ya, sesungguhnya ketinggian ini adalah kata benda sudah menjadi kata benda penuh dari kata sifat atau kata dasar tinggi diberi imbuhan ke-an itu menjadi kata benda penuh, tetapi kata benda jadian. Jadi misalnya eh, apa namanya ikan, apa bukan ikan ya, eh, kalau ikan panjang menjadi kepanjangan, ya sebut saja ikan begitu dengan menggunakan kata dasar panjang. Eh, Ikan yang punya panjang itu 50 cm. Nah, berapa kepanjangan ikan itu? 5 cm, 50 cm. Nah, meskipun ikan itu eh, misalnya itu panjangnya hanya 5 cm, nah kita akan tetap menggunakan kata berapa kepanjangan ikan itu adalah 5 cm. Eh, apa? Kita tidak menggunakan kata kependekan. Berapa kependekan apa namanya ikan itu? Ya, itu adalah sudah eh, apa namanya panyati.
sudah ketetapan di masyarakat kata eh, yang lebih ya panjang, tinggi, berat ya. Kita tidak menggunakan kata ringan. Berapa keringanan apa namanya benda itu? Ya, tetapi menggunakan berapa keberatan benda itu, berapa ketinggian benda itu. Nah, apa namanya yang tadi itu ya kalau kependekan itu justru apa namanya ini punya arti tersendiri malah ya. Jadi kependekan itu adalah singkatan-singkatan yang dibuat dari kata-kata yang panjang, namanya kependekan. Nah, itu sudah mengalami penyempitan makna juga, mengacu khusus pada eh, apa namanya bidang tertentu atau sesuatu tertentu. Nah, ini mengalami penyempitan makna. Nah, ini adalah contoh-contoh eh, kata dasar yang mendapatkan imbuhan. Nah, dalam bahasa Pali itu juga ada kalau apa namanya kata ketinggian ini ya dalam bahasa Palinya itu sudah disebut sebagai eh, kata benda juga, walaupun berasal dari kata jadian, tapi fungsinya adalah sebagai sepenuhnya kata benda, bukan kata keterangan, bukan kata apa namanya eh, ya dalam fungsi atau tugas tertentu saja, tetapi kata benda secara umum. Nah, ini adalah eh, sedikit tentang kaidah-kaidah bahasa yang sangat berpengaruh dalam kita berkomunikasi. Nah, kata-kata seperti yang disebut yang ditanyakan tadi, ingatan dan pengingatan, ya sesungguhnya itu dari kata sati, ya kata sati. Kata sati itu sendiri adalah kata jadian. Kata jadian dalam bahasa Pali itu dalam bentuk yang sama, sati ini bisa eh, punya tugas dengan berbagai sisi. Ya, walaupun untuk tugas tertentu itu menggunakan pacaya atau akhiran kalau kita mengatakannya sekarang itu. Tapi saya tidak menggunakan kata akhiran, saya menggunakan kata pacaya, soalnya kata itu istilah akhiran dalam bahasa Pali itu ada banyak jenis. Salah satunya adalah pacaya. Nah, karena dibubuhkan pacaya yang lain, nah tugas kata ini menjadi berubah juga. Nah, kata sati yang merupakan kata jadian, yaitu dari akar kata sar, yang artinya mengingat, menjadi sati. Ya, eh, itu bisa menjadi kata benda, bisa menjadi eh, fungsi-fungsi lain dalam penggunaan bahasa. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya bisa diterjemahkan pengingat juga boleh dalam konteks tertentu, tergantung pada konteksnya. Diberi terjemahan pengingatan juga bisa, diberi diberi apa namanya makna ingatan juga boleh. Jadi tidak harus diterjemahkan pengingatan. Nah, mengapa saya mengubah dari kata ingatan menjadi pengingatan? Oleh karena dalam konteks yang dibahas pada tempat tersebut itu cocoknya adalah kata itu bertugas sebagai proses atau apa namanya ya proses itu ya proses kejadian itu kejadian mengingat proses mengingat sehingga karena adalah proses mengingat ya saya menggunakan istilah pengingatan dalam apa namanya konteks tertentu saya mungkin akan menggunakan kata pengingat. Ya, sati artinya pengingat. Oleh karena keberadaan yang punya tugas mengingat namanya adalah sati, yaitu pengingat. Atau alat yang digunakan untuk mengingat namanya pengingat, yaitu sati ini. Nah, dalam konteks yang lain, mungkin juga
saya menggunakan atau kita semua menggunakan kata sati itu diartikan ingatan karena konteksnya itu yang memang mengarah pada eh, apa namanya yang dimaksudkan yaitu adalah sebagai objeknya, ya sebagai objek atau sebagai sesuatu yang menjadi hasil tindakan tertentu, proses tindakan tertentu. Nah, itu menggunakan kata eh, dasarnya itu ditambahi awalan an menjadi ingatan. Nah, itu eh, jawaban dari saya tentang mengapa kata sati yang awalnya itu diterjemahkan ingatan diubah menjadi pengingatan. Nah, sesungguhnya ini juga ada hal yang sangat krusial ya yang muncul di permukaan. Nggak tahu ini baik untuk dibahas atau tidak. Saya kembalikan kepada moderator, kepada pembawa acara. Nah, yaitu penggunaan istilah ya yang sempat viral ya, yaitu adalah termuliakan. Nah, ya itu juga apa namanya ini eh, apa namanya eh, kata ya boleh dikatakan sebagai kata jadian. Nah, ini dulu eh, yang saya apa namanya berikan jawabannya tentang kata termuliakan itu tergantung pada forum mau dibahas di sini juga atau tidak. Ya, misalnya digunakan untuk sebagai eh, apa namanya ya kata awal untuk menyebut seorang biku yang termuliakan. Kenapa kok menggunakan kata yang termuliakan bukan yang mulia atau bukan yang termulia tetapi yang termuliakan, mengapa? Nah, apa bedanya semuanya itu? Nah, itu adalah sedikit trigger ya yang barangkali jika itu dianggap perlu ya bisa dibahas di sini juga. Nah, saya cukup sampai di sini dulu untuk pertanyaan dari Samanera Billy. Ya, Iya, Terima kasih Bante atas jawabannya Bante. ya, ya, iya, terima kasih Bente untuk jawabannya. Iya, beberapa tahun yang lalu, bulan yang lalu, ya sempat viral juga jadi pertanyaan perihal kata yang termuliakan itu Bente YTM. Dan ya. tempat ada juga yang menulis tulisan panjang begitu. Jadi di kami sendiri akhirnya berubah lagi Bante jadi pakainya Y titik M titik. Tapi kalau Bante berkenan untuk menjelaskan, eh, boleh Bante supaya kami lebih mantap dalam mengetahuinya. Baik. Memang kalau dibahas sekarang ini juga, mumpung kaitannya itu dengan eh, apa namanya kata dasar dan imbuhan dalam bahasa Indonesia, dan ini juga dalam topik yang terkait, ya saya akan apa namanya eh, sepakat untuk membahasnya di sini langsung. Nah, kata mulia seperti halnya kata dalam bahasa Indonesia yang lain, secara umum itu adalah kata sifat. Mulia, hina, termasuk cantik, jelek, putih, merah. Ya, itu adalah kata sifat. Nah, bagaimanapun kata sifat ini bisa diberi awalan-awalan tertentu yang mengacu ke tugas-tugas tertentu atau makna-makna tertentu. Ya, misalnya kalau dalam apa namanya pembandingan itu kalau dalam bahasa istilah kebahasanya itu apa ya? Pembandingan itu yang setara, yang lebih dan yang paling. Dalam bahasa Indonesianya apa itu ya? Ada istilahnya itu. Siapa bisa bantu? Nah, jadi kalau biasa misalnya ya tinggi. Misalnya Andi tinggi. Nah,
Andi tinggi, Andi lebih tinggi, Andi paling tinggi. Nah, kata lebih tinggi, nah eh, ini sering digunakan alih-alih menggunakan kata lebih, digunakan kata ter. Ter di sini, nah eh, sesungguhnya tidak berupa awalan yang sama dengan awalan ter dalam apa namanya partikel terikat, seperti halnya awalan-awalan untuk kata dasar yang lain. Misalnya kumpul menjadi terkumpul, lahir menjadi terlahir. Nah, soalnya apa? Kata lahir, kata kumpul itu kata dasar yang punya ciri eh, apa namanya ini lebih ke pembentukan untuk kata kerja. Jadi kata dasar murni. Sedangkan kata tinggi, maaf ya tinggi di sini itu adalah kata sifat diberi diberi eh, kat- eh, sebut saja awalan memang mengawali yaitu ter. Nah, dan biasanya eh, apa namanya penulisannya juga digabung. Fungsi dari ter di sini bukan atau tidak sama dengan eh, awalan ter ya dalam kelompok awalan-awalan yang lain. Ya tadi itu saya juga eh, kurang juga menyebut awalan ter ini dalam penjelasan sebelumnya. Jadi awalan ter ini dalam bahasa Indonesia sesungguhnya punya dua makna, bukan satu makna saja. Yang pertama, awalan ter ini diberikan untuk kata dasar untuk menunjukkan bahwa kejadian itu, peristiwa itu, tindakan itu, perbuatan itu tanpa disengaja, tanpa kehendak. Itu biasanya menggunakan awalan ter. Tetapi tidak semua awalan ter itu punya arti sebagai sesuatu yang tidak disengaja. Oleh karena awalan ter ini adalah kata kerja, ya, eh, jadi apa namanya kata dasar diberi awalan ter, ini adalah kata kerja. Tapi ciri kata kerja di sini eh, bukan berfungsi sebagai active voice, juga tidak berfungsi sebagai passive voice. Eh, Mengerti ya kata active voice, passive voice ya? Active voice itu apa namanya? Apa tadi itu? Kok jadi lupa saya. Apa, masih voice, active voice tadi. Ya, itu menggunakan menggunakan contoh apa ya? Active voice, passive voice tadi itu. Lahir terikat Bante. Kenapa? Terlahir terikat tadi. Bante Oh ya, ya, apa namanya terikat, katakanlah terikat gitu ya. Nah, kata terikat ini setelah diberi awalan ter, nah itu tidak mengacu khusus bahwa tidak secara sengaja diikat. Nah, tetapi juga punya arti sebagai bawa sadhana, yaitu sebagai kata kerja keberadaan. Nah, kalau dalam bahasa Pali itu dikenalnya itu tidak hanya satu satu apa namanya apa dua voice saja, active voice dan passive voice, tetapi juga lebih dari itu punya lima voice, yaitu eh, apa namanya eh, sebagai eh, kata kerja transitif, sebagai kata kerja pasif, apa namanya intransitif, maaf, mungkin saya keliru, maaf, sebagai active voice, kata active voice bisa, kemudian menjadi passive voice juga bisa, eh, ada juga, kemudian ada lagi yang disebut dengan causal active voice. Ada juga causal passive voice. Dan ada satu lagi namanya dalam bahasa Inggris tidak ada, tapi dalam bahasa
palinya, istilahnya itu adalah apa namanya, istilahnya adalah apa namanya, istilahnya lupa saya, peristilahan bahasa palinya. Berkaitan dengan bawa wacaka, ya bawa wacaka. Nah, pasti itu kata kerja yang berfungsi sebagai keberadaan, bawa wacaka. Nah, itu misalnya kata kerja lahir, kata kerja lahir. Kata kerja lahir diberi awalan ter. Nah, dia terlahir selamat. Ya, apa namanya? Ya, artinya kata terlahir ini tidak harus punya arti tidak sengaja dilahirkan, tetapi adalah kata kerja yang mirip-mirip dengan apa namanya, passive voice, tetapi passive voice yang tidak membutuhkan, yang tidak mementingkan siapa yang sebagai pelaku. Nah, jadi apa namanya, tidak mementingkan. Atau untuk apa namanya, kata dasar yang sesungguhnya memang sudah intransitif, tidak membutuhkan objek, sehingga bentuk dari apa namanya, bawa wacaka atau kata kerja keberadaan ini, ya itu apa namanya, artinya adalah bukan melulu sesuatu yang tanpa disengaja terjadi, tetapi ya memang itu menjadi salah satu bentuk dalam wacaka atau voice dalam bahasa Pali. Ya itu, misalnya kata tadi yang digunakan, kata terlahir. Nah, ya kata terlahir itu bukan berarti tidak sengaja dilahirkan. Beda dengan dilahirkan. Ya, kalau dilahirkan, nah ia dilahirkan. Ya, ya kalau dilahirkan ini sesungguhnya masih membutuhkan objeknya, ya, atau pelakunya justru. Ya, maaf, bukan objek tetapi pelaku. Nah, jadi kalau dilahirkan atau apa namanya, dilahirkan atau apapun kata kata dasar yang digunakan masih menggantung, masih kadang-kadang membutuhkan, pendengar membutuhkan pihak pelaku sebagai katanya itu. Kalau dalam istilah tata bahasa Palinya itu adalah wikati kata. Nah, wikati kata adalah pelaku dalam kalimat yang punya voice itu active voice. Nah, justru subjeknya itu sesungguhnya adalah kata benda. Misalnya kucing dipukul oleh Andi. Nah, misalnya. Nah, sebetulnya kucing itu sebagai apa namanya, sesuatu yang dilakukan dalam kalimat itu, hasil dari tindakan melakukan, yaitu pukul itu, kucing dipukul oleh Andi. Jadi kalau menggunakan awalan di, ya, atau dengan imbuhan kan, dengan imbuhan i ditambahkan di sana di kan dan di i, nah itu apa namanya, masih dibutuhkan si pelakunya itu, nah atau si objeknya itu juga memungkinkan. Oleh karena banyak istilah yang dalam bahasa Indonesia itu sekarang sudah agak, ya, kurang begitu sesuai lagi dengan kaidah-kaidah yang berlaku, sudah menyimpang, banyak yang menyimpang itu sudah. Nah, ini balik pada tadi tentang kata dasar beserta imbuhannya, yaitu kata dasar ini bisa juga mendapatkan awalan ter, ya, yang punya dua fungsi, yaitu sebagai kata kerja yang secara konteksnya itu tidak disengaja, dan satu lagi adalah bertugas sebagai
kata kerja keberadaan. Ya, nah ini eh, adalah eh, ter dalam fungsinya sebagai awalan murni. Sedangkan kata ter dalam yang dibubuhkan dalam kata sifat itu sudah berkaitan dengan urusan gradasi, gradasi sejajar, lebih atau paling. Nah, kalau sejajar itu tidak mendapatkan imbuhan apapun. Kalau lebih itu bisa digunakan kata lebih itu sendiri atau bisa digunakan kata ter. Maaf, apa namanya? Itu maaf, lebih ya lebih. Kalau paling, nah kalau paling itu bisa digunakan kata paling itu sendiri atau bisa digunakan kata ter. Nah, tertinggi. Nah, ini artinya tidak ada sesuatu lain apapun yang lebih tinggi. Dia yang paling tinggi, namanya tertinggi. Nah, kata mulia itu juga kata sifat. Setelah diberi awalan ter, artinya termulia, itu artinya tidak ada siapapun yang lain yang lebih mulia. Nah, begitu. Jadi kalau kita menggunakan kata termulia, nah ya, itu adalah sudah pengakuan secara aklamasi dan kebenaran untuk semua yang mendengar dalam komunitas itu bahwa sosok yang dimaksud itu adalah yang paling mulia di antara yang lain. Nah, ini menggunakan awalan ter ini. Hanya saja kata sifat dalam bahasa Indonesia ini masih memungkinkan berfungsi sebagai kata kerja juga atau kata dasar. Misalnya kata tinggi, sesungguhnya adalah kata sifat, tetapi setelah diberi eh, awalan eh, awalan awalan apa namanya diberi imbuhan, misalnya memuliakan. Nah, memuliakan itu sudah kata kerja, yang kalau itu adalah bentuk kata kerja, eh, itu eh, cara memilahnya adalah dengan eh, memisah antara partikel terikat, yaitu mekan, imbuhan itu, mekan, dan kata dasar, yang sesungguhnya diambil dari kata sifat, memuliakan. Atau eh, apa namanya memuliai misalnya ya untuk apa namanya konteks tertentu yang mungkin ya agak jarang untuk digunakan yang memungkinkan untuk kata-kata yang lain itu digunakan imbuhan mei bukan mekan. Nah, kata kata mulia ini nah setelah mendapatkan imbuhan eh, itu imbuhan untuk kata kerja itu menjadi termuliakan. Nah, kata termuliakan itu bukan berarti sama dengan fungsi dia sebagai eh, kata dasar. Maaf, itu kata 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 sifat yang diberi awalan ter, yang berarti itu adalah apa namanya eh, gradasi itu, yang paling itu, melainkan sebatas kata dasar yang diberi imbuhan. Yang punya makna di sini, kata termuliakan itu adalah orang-orang yang dianggap oleh satu sekelompok atau sejumlah orang sebagai yang eh, mulia. Jadi apa namanya tidak terkait dengan bahwa orang tersebut itu secara aklamasi dimengerti sebagai yang mulia. Beda dengan kata yang mulia. Kalau kata yang mulia hakim, nah misalnya yang mulia presiden, yang mulia baginda raja, nah itu artinya memang semuanya itu apa namanya digiring untuk eh, apa namanya eh, mendapatkan pemahaman sebagai bahwa yang ditunjuk itu memang adalah yang punya ciri mulia dibandingkan yang lain di antara yang lainnya, ya, yang mulia.
Nah, kalau menggunakan kata yang termulia, nah sesungguhnya, nah di sini kata termulia di sini, kata mulia bukan fungsinya sebagai kata dasar, melainkan fungsinya sebagai kata sifat. Diberi awalan ter di sini bukan awalan pada umumnya, tetapi awalan untuk gradasi itu, yaitu yang artinya paling. Sehingga kita tidak menggunakan kata termulia untuk para biku, tetapi menggunakan kata termuliakan yang artinya ia yang dimuliakan oleh satu orang atau sekelompok orang atau sekian kelompok orang sebagai yang mulia. Terlepas dari yang mengucapkan itu memuliakan atau tidak, menganggapnya sebagai yang mulia atau tidak, atau mengangkatnya sebagai yang mulia atau tidak. Nah, jadi mengapa kata termuliakan itu sesungguhnya tidak berlebihan, tidak punya arti bahwa setelah menggunakan awalan ter itu berarti paling, berarti begitu tidak. Misalnya yang lainnya, misalnya apa istilah yang lain, yang kata dasarnya itu adalah kata sifat. Misalnya adalah apa? Kata-kata itu kata baik sebetulnya kan sebetulnya eh, sebetulnya kata sifat. Tetapi setelah diberi imbuhan ter i, awalan ter dan akhiran i, terbaiki. Nah, terbaiki. Sepedanya sudah terbaiki. Nah, ini sama sekali tidak ada hubungannya gradasi yang setara, yang lebih atau yang paling. Oleh karena ini adalah awalan ter dalam fungsinya sebagai apa sama sama posisinya dengan awalan-awalan yang lain seperti awalan me, awalan pe, awalan be, ya dan sebagainya. Nah itu. Jadi ada kesalahpahaman bahwa yang dimaksudkan kata mulia ini dalam kata termuliakan sebagai kata sifat dengan asumsi kalau diberi awalan ter itu artinya yang paling. Tetapi sesungguhnya kata mulia yang dibubui imbuhan mekan menjadi termuliakan, nah itu tak sama sekali tidak ada hubungannya dengan awalan ter yang dalam arti gradasi itu, melainkan adalah menggunakan kata mulia yang sesungguhnya kata sifat itu sebagai kata dasar untuk pembentukan kata jadian. Nah, misalnya kata yang terhormat itu sendiri yang sesungguhnya kata terhormat ini juga punya dua arti, yaitu sebagai yang paling dihormat, ya, atau dalam arti ia yang dihormati oleh satu orang, sekelompok orang, atau beberapa kelompok orang. Namanya terhormat. Ya, misalnya para tamu undangan yang terhormat. Nah, itu kalimat ini tidak mengacu langsung bahwa yang berbicara itu apa namanya menghormat kepada pihak yang disebut. Tidak selalu, tidak harus. Tetapi mengakui bahwa yang datang itu, tamunya itu adalah orang yang memang dihormati oleh satu orang atau satu kelompok atau beberapa kelompok yang lain sebagai yang terhormat, sebagai yang dihormati. Nah, jadi apa namanya? Ya seperti kalimat para tamu undangan yang terhormat begitu ya. Nah, kalau kebalikannya yang tidak terhormat, ya, yang tidak terhormat itu mungkin datangnya itu tanpa undangan, ya. Yang tidak diundang, yang tidak diharapkan datang, tetapi memaksa datang, misalnya memaksa datang, memaksa untuk masuk, namanya tidak terhormat. Atau ya dengan sebab-sebab yang lain juga bisa digunakan istilah tidak terhormat. Ya, dipecat secara tidak terhormat. Ya. Nah, misalnya seperti itu.
Nah, bukan berarti apa namanya mengarah ke ya apa namanya eh, yang berarti kata dasar begitu ya. Itu adalah kata sifat yang diberi awalan ter. Maaf, justru sebaliknya. Dalam hal ini adalah menggunakan kata dasar, bukan sebagai kata sifat. Nah, secara tidak terhormat, secara terhormat. Nah, kata terhormat ini, hormat di sini yang sesungguhnya adalah kata ya sifat, ya eh, diberi awalan ter, fungsinya bisa menjadi dua, yaitu ter dalam fungsi sebagai gradasi dan ter sebagai awalan untuk kata dasar secara umum. Ya, jadi kata terhormat di sini adalah orang satu orang atau sejumlah orang yang dihormati oleh satu orang, satu kelompok orang atau beberapa kelompok orang terlepas dari eh, memaksa pihak pembicara atau pihak audiens yang lain harus menghormati, harus ikut menghormati ataukah tidak. Namanya terhormat. Demikian pula dengan yang termuliakan. Artinya apa? Cukup untuk menunjukkan bahwa dia itu dimuliakan, memang nyata, dimuliakan oleh satu orang, satu kelompok orang, atau sekian kelompok orang sebagai yang mulia. Terlepas dari yang mengucap, yang berbicara, atau pendengar yang lainnya itu dipaksa, didesak, atau disuruh mengakui, ya apa namanya, yang termuliakan yang disebutkan itu mereka harus ikut memuliakan. Nah, ini adalah sesungguhnya eh, kesalahpahaman kita tentang antara kata dasar dan kata sifat dengan kaitannya dengan awalan yang ternyata adalah sama, yaitu awalan ter. Ter di sini punya fungsi dua. Maaf, saya ulangi lagi. Ya, jadi ter dalam konteks sebagai awalan secara umum yang punya dua fungsi utama, satu sebagai tindakan yang tidak disengaja dan satu lagi sebagai tindakan keberadaan. Yang dalam bahasa palingnya, tata bahasanya itu adalah bawa wacaka. Nah, itu ada dua fungsi. Tetapi kata ter yang satu ini yang dibubuhkan pada kata sifat itu sudah berkaitan dengan gradasi, yaitu yang sejajar, yang lebih, dan yang paling. Nah, itu dua hal yang sesungguhnya berbeda. Nah, ini kurang lebihnya penjelasan saya. Apabila ada kurangnya, tolong ditanyakan di apa namanya eh, di diajukan apa namanya pertanyaan-pertanyaan tentang hal ini. Ya, terima kasih Bante. Kalau sekilas berarti yang termuliakan ini ya dimuliakan oleh sebagian atau sekelompok orang ya Bante. Ya, Tidak. apa namanya tidak mengharuskan Hmm, pihak yang berbicara itu memuliakan. betul. Eh, apa namanya yang mana eh, sering yang digunakan itu misalnya adalah eh, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Romo Pandita, yang saya hormati para upasaka upasika. Nah, itu menjadi kacau. Hmm. Tetapi kalau yang terhormat para upasaka upasika itu masih boleh. Oleh karena upasaka upasika itu nyata dihormati oleh satu orang, satu kelompok atau beberapa kelompok orang. Diakui sebagai yang dihormati. Sehingga menggunakan istilah yang terhormat terlepas dari yang mengucapkan itu menghormat atau tidak, menghormati atau tidak. Jadi biku tidak menghormati siapa-siapa selain Sang Buddha atau biku yang lebih senior. Sehingga kalau menggunakan kata yang saya hormati, yang saya muliakan, kalau yang dituju itu misalnya yang saya muliakan, misalnya biku senior tertentu, yang lebih senior dari beliau, ya
atau yang lebih junior sekalipun, kalau memang kenyataannya itu yang bersangkutan yang berbicara itu memuliakan, ya menganggapnya sebagai sosok yang mulia, tidak soal juga menggunakan kata yang saya muliakan. Yang saya muliakan Biku Sangga tidak apa-apa. Tetapi kalau misalnya apa namanya untuk eh, objek-objek tertentu, ya misalnya upasaka-upasika yang saya muliakan, para upasaka-upasika itu tidak lazim. Yang saya hormati upasaka-upasika kurang lazim juga. Tetapi kalau menggunakan kata yang terhormat, ya para upasaka-upasika masih memungkinkan oleh karena apa? Tidak memaksa atau tidak mencakupi bahwa yang mengucapkan atau pihak-pihak lain yang tidak merasa perlu menganggap sebagai yang menghormat, ya tidak usah merasa sebagai yang harus menghormati juga. Nah, itu apa namanya saya tambahkan sedikit. Ya, terima kasih. Ya. Iya, Bente. Terima kasih, Bente. Eh, ada pertanyaan, Bente. Ini kita beralih ke terjemahan ya, Bente. Itu Di apa namanya dalam hal ini dulu ada oh, itu siapa yang lain yang masih apa namanya masih itu masih tergantung. Nah, kata tergantung ini eh, juga apa namanya kata yang agak aneh ya. Ya. Nah, yaitu awalan ter di sini bukan berarti tidak sengaja. Ya, kata tergantung artinya masih ada sesuatu yang menggantung. Ya, ya yang tergantung. Eh, Ya, siapa yang masih tergantung dengan penjelasan tentang termuliakan ini bisa dibahas di sini supaya nanti di masyarakat luas itu bisa menjelaskan dengan dengan baik ya secara benarnya begitu. kalau masih di topik ini, saya boleh ikut bertanya, Bente. Ya, silakan. Kan kalau menyebut yang termuliakan tadi Bente sudah jelaskan. Dan biasa kan di dalam forum Dhammadesana atau sambutan biasanya ada turut hadir Romo Ramani, kadang juga ada Samanera, ada Tasilani. Kalau selama ini yang kami praktekkan atau saya praktekkan misalnya kalau ada Samanera kan biasa disebut yang luhur Bente. Kemudian kalau Tasilani saya dengar dari beberapa Bante menyebut dengan istilah yang terpuji. Ya, barangkali saya terlewat atau belum pernah mendengar penjelasannya. Ya, barangkali Bante berkenan memberikan eh, sebutan yang lebih pas Bante untuk Baik, menyebut baik. Samanera gitu. Sesungguhnya awal dari penggunaan eh, ya kata awal untuk Samanera dengan menggunakan terluhur atas Silani yang terpuji itu dari mana saya tidak tahu. Saya tidak tahu siapa yang mengawali menggunakan dan apakah itu sudah secara bakunya, secara resminya eh, apa namanya dalam komunitas kita itu menggunakannya. Saya juga tidak tahu itu. Nah, sehingga saya eh, hanya bisa menambahkan bahwa kata terluhur di sini luhur itu kata sifat. Ya, sehingga apa namanya kalau menggunakan awalan ter meskipun mungkin yang dimaksudkan oleh pembicara itu luhur di sini sebagai kata dasar, bukan sebagai kata sifat, tetap tetap punya konotasi bagi pendengar yang dimaksudkan itu adalah paling paling luhur. Yang terluhur ya para samanera seolah-olah samanera itu ya sosok-sosok yang paling luhur. Kalau yang bikunya itu hanya yang termuliakan, dimuliakan oleh sekelompok orang, tetapi samaneranya yang terluhur ya lebih lebih daripada para bikunya. Kalau sampai dimengerti. Nah, eh, bagaimana? Nah, meskipun agak janggal, ada baiknya ditambahkan akhiran kan.
yang terluhurkan. Nah, itu baik pembicara maupun apa namanya pihak-pihak yang lain yang tidak mengakui keluhuran Samanera tidak merasa dipaksa untuk ikut meluhurkan. Nah, itu yang terluhurkan. Ya, yang mana istilah ini meskipun sudah diberikan apa namanya solusinya untuk penggunaannya sejauh apa itu digunakan atau tidak dalam keseharian itu tergantung pada kebijakan kita bersama semuanya. Kita perlu apa semacam apa istilahnya itu eh, apa istilahnya diskusi begitulah bagaimana eh, penyematan kata awal untuk para samanera dengan istilah terluhurkan untuk membedakan ini dari para biku yang termuliakan untuk membedakan dari Atasilani ya yang terpuji yang terpuji. Nah kata kata puji ini nah apa namanya ini kata puji ini bukan kata sifat, tetapi adalah kata dasar. Memuji, ya, ya, apa namanya? Itu contohnya sebagai kata kerja, Eh, sehingga tidak perlu menggunakan akhiran kan. Ya, hanya saja itu permasalahannya bukan solusinya apa bagaimana, melainkan adalah sejauh apa kata terluhurkan atau kata terluhur untuk Samanera, kata terpuji untuk Atasilani itu diperlukan dalam komunikasi kita. Atau cukup dengan apa namanya eh, me- apa namanya ya adalah para biku bikuni upasaka upasika. Jadi Samanera itu apa? Hitungannya sudah termasuk sebagai kelompok para biku. Sedangkan Atasilani kalau memang dimengerti sebagai samana, ya sudah termasuk dalam kelompok biku juga sebagai yang termuliakan. Atau kalau dikelompokkan dalam perumah tangga, ya sudah termasuk sebagai perumah tangga yang lain yang digunakan istilah yang terhormat. Jadi tidak perlu banyak-banyak lagi. Yang termuliakan Biku Sangga sudah termasuk samaneranya. Yang terhormat para upasaka upasika termasuk Atasilani sudah. Meskipun tidak disebutkan. Jadi apa namanya kita juga tidak usah apa namanya eh, apa namanya mencari kata-kata apa yang lain yang lebih oleh karena nanti itu ada dua jenis loh Bante upasaka itu satu upasaka biasa satu upasaka upasika pandita. Nah kalau kalau upasaka biasa itu yang terhormat kalau upasaka pandita upasika pandita itu sebutan awalnya itu apa. Ya, jadi apa namanya? Karena kita mengerti para pandita itu adalah upasaka upasika, ya sehingga cukup menggunakan kata ya yang terhormat para upasaka upasika. Nah, sudah termasuk Romo Pandita. Nah, kalau Atasilani atau eh, Atasilo atau Atasila, ya Atasilo itu apa namanya? Laki yang menjalankan 8 sila atau kita mungkin mungkin lebih familiar dengan istilah Brahmacari begitu ya. Nah, itu apa namanya? eh, Yaitu ini apa tidak tidak diperlukan lagi itu istilah yang terpuji Atasilani atau apa dan sebagainya. Ya itu kalau dimasukkan dan sebagai samana, sebagai petapa, ya Atasilani atau Brahmacari itu termasuk kelompok dalam ya sudah masuk bagian dari para biku itu, yaitu termasuk bikuni, termasuk samanera, samaneri dan sebagainya. Sudah masuk di situ. Kalau yang terhormat upasaka upasika sudah memasukkan siapa saja yang secara umum yaitu posisinya itu adalah
dengan sebutan awal itu yang terhormat. Ya, ya misalnya Bapak Bupati atau siapa kita menggunakan kata yang terhormat. Ya, kalau di tempat persidangan kita menggunakannya yang mulia hakim, yang termulia hakim, ya tidak menggunakan kata yang termuliakan hakim. Ya. Nah, apa namanya di situ tidak menggunakan kata yang terhormat hakim juga. Nah, itu adalah apa namanya salah satu hal yang ya patut untuk kita pertimbangkan sejauh apa kata terpuji, kata terluhur untuk Samanera dan Atasilani itu kita gunakan, kita sosialisasikan ataukah tidak. Nah, itu saya apa namanya tidak punya kewenangan untuk membuat penetapan digunakan atau tidak. Itu adalah lewat dari kesepakatan bersama kita. Nah, begitu. Ya, siapa yang lain silakan terkait dengan peristilahan ini. Atau jika dianggap cukup, boleh apa namanya pembawa acara melanjutkan. Bante ada di kolom komentar, saya bacakan ya Bante. Masih Ya, masih berkaitan dengan topik ini. Dari Samanera Langkarawaso, setelah penyebutan yang termuliakan atau yang terluhurkan, apakah harus diikuti dengan kata biku Samanera atau langsung menyebut nama? Seperti contoh di sini yang termuliakan Bante Damadiro, atau masih menyebut kata biku lagi seperti yang termuliakan biku Damadiro, begitu Bante. sesungguhnya penggunaan kata biku eh, dalam kita berkomunikasi sesama para biku itu eh, ya agak-agak janggal sih dan punya konotasi punya punya permaknaan itu kurang begitu ada penghormatan yang mana eh, itu alih-alih menggunakan kata biku, lebih baik digunakan kata bante jika, nah itu apa namanya yang menyebutkan itu adalah memang orang-orang yang terkait dalam keagamaan Buddha ini. Entah Atasilani, entah biku yang lebih muda, Samanera, Upasaka, Upasika. Nah itu atau siapapun yang punya apa kesenangan hati menggunakan kata bante, ya silakan saja tapi tidak menggunakan kata biku. Soalnya apa namanya para biku sendiri di Tipitaka tidak menggunakan, tidak menyebut, kalaupun menyebut itu biasanya itu eh, kepada biku yang banyak dan tidak mengacu pada para biku saja, tetapi adalah juga upasaka-upasika bikuni samanera-samanere juga. Dan penggunaannya juga sudah berbeda, yaitu kalau dalam kata sapaan, wahai para biku, kalau Sang Buddha yang mengatakan itu menggunakannya kata bhikkhave, wahai para biku, bhikkhave. Tetapi kalau seorang biku, misalnya Bante Sariputta, berbincang-bincang dengan sejumlah para biku, termasuk juga mungkin ada para bikuni, ada upasaka-upasika, ataupun hanya khusus para biku saja yang ada, tapi banyak, alih-alih menggunakan kata bhikkhawe, yang digunakan adalah bhikkhawo. Nah, begitu. Nah, itu dan itu jarang sekali seorang biku apa namanya menggunakan kata biku kepada biku yang lain. Jadi apa namanya eh, yang digunakan adalah ya apa namanya permasalahannya adalah kita tidak punya kata pengganti. Ya, kata pengganti yang ada juga dalam bahasa Indonesia sejauh apa kita sudah merumuskan ada beberapa apa namanya ini istilah misalnya kata wara atau kata bara atau kata bra atau kata bre. Nah,
Tapi ya itu apa namanya, sejauh apa sudah ada kesepakatan di situ. Nah, sebagai kata awalan untuk ya misalnya Wara siapa misalnya Wara Ratanajayo. Nah, jadi tidak menggunakan kata Biku Ratanajayo. Juga tidak menggunakan Bante Ratanajayo. Kalau Bante itu ya sebutannya khusus untuk dia yang apa namanya lebih tinggi. Tapi kalau diberi kata awalan misalnya Wara begitu, terlepas itu lebih tinggi atau lebih rendah, digunakannya adalah Wara. Yang kalau dalam bahasa kunonya wara itu menjadi bre, menjadi bra begitu. Nah, ya bisa juga digunakan salah satunya. Nah, saya itu tidak lari jauh, lari terlalu jauh. Akan kembali pada topiknya. Apa tadi topiknya ya pertanyaannya? Ya istilah apa namanya awalan untuk penggunaan kata biku. Jadi untuk sesama biku ya jika memungkinkan dihindari. Kalau yang sudah terbiasa ya enggak apa-apa kalau sampai terperucut begitu ya. Artinya sudah terlontar begitu ya. Termasuk saya sendiri gitu ya. Eh, ya apa namanya kalau itu memang sudah kebiasaan kita. Tapi bagaimana bisa kemudian kalau menyadar, nah itu dicegah menggunakan kata kata biku. Ale-ale kalau masih mau menggunakan kata bante atau awuso. Kata awuso bisa digunakan bukan hanya kepada sesama biku yang lebih muda, tetapi juga bisa digunakan kepada samanera juga tidak soal. Kepada berumah tangga pun tidak soal disebut apa digunakan istilah awuso. Kata awuso ini sebuah penghormatan juga, yaitu yang dituakan, ya, yang disepuhkan. Nah, begitu. Jadi kalau sudah ada yang termuliakan, apakah masih perlu digunakan kata bante? Eh, Sesungguhnya kurang perlu, tetapi kalau mau menggunakan tidak soal. Misalnya kita menyebut dalam bahasa asing, ini kan bahasa asing juga, ya Bante Damadhiro, Bante Joti Dhammo, nah itu sudah bahasa asing itu, yaitu bahasa Pali. Ya kita mau menghormat dalam bahasa Indonesianya menggunakan awalan yang termuliakan. Ya tidak soal juga, seperti misalnya apa namanya kata Los Angeles begitu ya. Nah, Los Angeles, Los Angeles itu nama kota, eh, nama kota Los Angeles. Eh, tetapi sesungguhnya kata Los itu sendiri artinya adalah kota. Ya, Angels itu ya para bidadari bidadara. Kota para bidadara, kota para bidadari. Sebetulnya sudah menunjukkan kata kota. Jadi kalau disebutkan lagi kota Los Angeles, ya, nah itu malah tumpuk-tumpuk. Ya, seperti misalnya mungkin beberapa yang sudah pergi ke daratan Cina sana, mungkin mungkin sudah pergi ke yang namanya Gunung Tianshan. Ya, nah sebetulnya Tianshan eh, itu sudah Gunung Tien. Tianshan, ya. Kalau tidak salah ya, sama Nerabiri, betul enggak? Betul, Bante. Ya, nah, Tianshan itu sesungguhnya adalah Gunung San. Tetapi kita dalam berkomunikasi masih menggunakan kata gunung. Gunung Tianshan yang alih-alih cukup menggunakan Gunung San saja. Ya, apa Gunung Tian saja. Tapi kalau kita menggunakan kata Gunung Tien, siapa yang mengerti juga? Akan menyulitkan dalam berkomunikasi. Sehingga ya apa namanya misalnya Gunung Fujiyama begitu. Yama itu artinya juga gunung. Cukup Gunung Fuji. Nah, begitu. Sesungguhnya. Nah, itu adalah beberapa contoh.
terkait dengan bagaimana orang itu berkomunikasi. Ya, sifatnya itu sangat, ini adalah hukum sosial, sifatnya itu sangat-sangat apa ya, labil, dinamis, dan apa namanya, tidak ada garis merah yang pasti, yang jelas bagaimana. Sehingga ya kurang lebihnya kalau misalnya itu ada ya sebuah kelumrahan, sebuah kewajaran. Jadi setelah menggunakan yang termuliakan, ya boleh menggunakan kata bante juga boleh, tidak menggunakan kata bante lagi juga boleh. Tapi menggunakan kata biku, undangan misalnya yang termuliakan, biku Joti Damo enggak bagus. Yang termuliakan biku Buta Damo enggak bagus. Soalnya apa? Ya kalau yang ya siapapun gitu terkecuali, nah apa namanya, eh, misalnya misalnya kepemerintahan begitu, nah apa misalnya menteri menteri pendidikan, menteri kebudayaan, misalnya mau menyebut biku begitu, ya enggak soal juga. Soalnya itu kan di luar konteks dari tata kebiasaan kita. Tetapi dalam tata kebiasaan kita, ya penggunaan istilah biku kepada biku yang lain itu jarang sekali, bahkan tidak pernah seorang biku memanggil biku yang lain itu dengan kata biku, kecuali Sang Buddha. Nah, jadi apa namanya, kalaupun ada, itu dalam konteks seorang biku memanggil sejumlah para biku dengan istilah bhikkhawo, wahai para biku, itu pun jarang sekali ada. Dan biasanya adalah ya para biku yang memang dikenal baik sebagai panutan, seperti Bante Sariputta, seperti Bante Ananda, seperti Bante-Bante yang apa namanya, ya yang terkemuka yang lainnya. Nah itu apa namanya, dalam perbincangannya itu sesekali menggunakan kata-kata sapaan, ya kata sapaan itu bhikkhawo begitu. Nah itu Abu So. Ya, Ya, baik. Terima kasih, Bante. ya, Dengan topik yang sama, Bante ada tambahan pertanyaan tadi. ya. Bante menyampaikan boleh menyebut biku, kami para biku boleh menyebut ke Samanera atau Upasaka dengan sebutan Awuso. Terus di sini Sila Gunanandi bertanya, apakah Awuso ini hanya dipakai dalam istilah maskulin atau menyebut kepada laki-laki? Boleh tidak dipakai untuk menyebut kepada upasaka, upasika atau wanita, Bante? Eh, bisa untuk lelaki dan wanita. Tidak terikat hanya untuk laki-laki ya, Bante ya. Ya, tidak. Di kolom chat juga masih ada pertanyaan, Bante, dari Auso Adicito. Sorry. Izin Bante bertanya, penggunaan Asada Puja dan Asalha Puja secara tingkat nasional mana yang kita ikuti, Bante? Boleh dua-duanya, tetapi dalam bahasa palingnya yang digunakan adalah asalha. Eh, Asada itu saya tidak apa namanya piawai dalam bahasa Sanskerta. Apakah asada itu adalah Sanskertanya untuk asalha? Saya tidak tahu. Begitu. Yang apa namanya, eh, muncul kata asada itu kapan dan dari sumber mana, kita juga tidak tahu. Banyak sekali penggunaan misalnya arahat-arahat begitu ya, atau arahan dalam bahasa Inggris. Arahan, arahan pakai T nggak pakai A. Ya, arahan, bacanya arahan. Ya, itu adalah hal yang mereka menggunakan istilah itu dengan apa namanya, nuansa mereka sendiri tanpa mempertimbangkan dalam agama Buddha itu kata arahan dengan tidak ada huruf A, arahan pakai T, arahan terus T gitu, ada enggak dalam bahasa Palinya? Nah, begitu.
Atau mereka menggunakan apa namanya bahasa itu dari bahasa tertentu, arahanta, tetapi karena kebiasaannya huruf A itu dihilangkan, huruf A terakhir dihilangkan, bacanya menjadi arahan, ya itu adalah urusan untuk penggunaan bahasa Pali di lokal tertentu, bukan internasionalnya. Ya, itu apa namanya? Itu kita sendiri sering menggunakan kata arahat-arahat. Nggak ada kata arahat itu. Yang ada adalah arahata dan arahanta. Apa bedanya? Arahata itu adalah dharma-dharma yang terkait dengan pencapaian kesucian tertinggi. Arahata magga, arahata phala. Namanya arahata. Atau pencapaian itu sendiri pada tingkatan itu namanya pencapaian arahata. Kalau kita merujuknya pada dharmanya, merujuknya pada tingkatannya, mengacunya pada itu, kita mengatakannya adalah arahata. Tetapi kalau kita menyebut orangnya, misalnya eh, ada seorang arahanta bernama Sariputta. Nah, yang kita gunakan adalah arahanta, bukan arahata. Apalagi menggunakan kata arahat. Ah, ini apa namanya? Terus kemudian kata benares. Kata benares. Sang Buddha apa namanya membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta yang pertama kalinya di mana? Di Benares. Benares itu di mana? Tidak ada kata Benares itu di India zaman sekarang itu tidak ada istilah Benares. Dan di Tipitaka sendiri juga tidak ada Benares itu. Yang ada kalau di India adalah Varanasi. Varanasi, Vara. Nah, dan kata Banares, Banares itu dari mana tidak tahu. Tapi kita menggunakannya. Nah, itu apa namanya yang perlu kita koreksi-koreksi juga. Jadi yang ditanyakan tadi itu apa? Pertanyaannya. Asada dan asalha Bante. Nah, kata asada itu sejauh apa? Ada kaitannya dengan bahasa Sanskerta? Tidak. Kalau memang ada kaitannya, ya tidak apa-apa digunakan. Misalnya asalha itu bahasa Pali, bahasa bahasa Thai, maaf, bahasa Sanskertanya adalah asada. Dan penulisannya bagaimana juga harus dibuat benar juga. Nah, di situ penulisannya bagaimana asada itu? A pendek, A panjang, D-nya pakai DH biasa atau pakai D titik bawah, D-nya berapa, satu atau dua. Nah, itu yang benarnya bagaimana? Ya kita perlu tilik dengan se, se, seideal mungkin, selarasnya mungkin. Kalau dari Bante Santacito, dari bahasa Sanskerta, asada Bante. A-nya panjang, A depan dan A tengah. Asada, D-nya pakai H tidak? Pakai asada. D-nya titik bawah tidak? Iya Bante. S titik bawah, D titik bawah. S titik bawah. Iya Hmm. Bante. Nah, nah, kalau memang Sanskertanya begitu, nah gunakan Sanskertanya juga enggak apa-apa, asada begitu. Nah, enggak apa-apa. Ya, terima kasih Abu Susanta Cito. Ya, itu Baik saya Bante. kira begitu ya. Enggak soal digunakan kata asada puja. Baik Bante. Berarti kalau menggunakan asada, yang sesuai tanda baca ini Bante ya, yang dari Ya, Bante jadi Santacito. soalnya apa? Soalnya ya dalam kita berkomunikasi di Indonesia ini eh, dalam ranah ajaran Sang Buddha ini, agama Buddha ini, eh, kita menggunakan ya kita berkomunikasi itu dari menggunakan dua dua kata serapan yaitu dari bahasa Pali sendiri dan sering juga menggunakan istilah Sanskerta juga. Kita harus juga mau mengakui itu, mau mengakui tidak terlalu kukuh kekeh harus istilah Pali, tidak juga. Pakai Sanskertanya juga tidak soal. Oleh karena apa? Ya, mungkin itu yang lebih familiar dan
sesungguhnya Sanskerta itu adalah istilah yang lebih komunikatif untuk orang Indonesia daripada Palinya. Misalnya kata dhamma dengan kata dharma, kama dengan karma, biku dengan biksu. Nah, orang Indonesia lebih familiar dengan Sanskertanya. Tidak soal juga kita menggunakan dalam komunikasi bahasa Indonesia, menggunakan sisi asal-usul Sanskertanya tidak soal. Hanya kalau dalam pembahasan dalam Dhamma, kita menggunakan bahasa Pali tetap. Kalau kita mengutip bahasa Pali, nah ya yang digunakan ya tetap konsisten bahasa Palinya. Ya, begitu. Tetapi untuk bahasa keseharian yang memang familiarnya bagaimana, ya misalnya kata sang bagawa. Dalam bahasa Indonesia ya bisa digunakan kata sang bagawan atau sang begawan, ya tidak soal juga. Oleh karena apa? Itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, begitu. Nah, itu apa namanya jawaban saya. Baik, Bante. Ada sambungan pertanyaan dari Bante Candakaro, Bante. Sebentar. Wandami Bante mau bertanya, kalau kata ayasma boleh digunakan apa tidak, Bante? Beliau membaca di salah satu buku ada kata ayasma, seperti contoh ayasma asaji. Terima kasih, Bante. Oh ya, apa namanya eh, kata ayasma kalau di tradisi Thai eh, itu adalah kata sematan untuk para biku yang lain yang umumnya itu lebih senior. Ayasma satu orang. Hmm. Ayasma siapa begitu. Dan itu lebih cocok. Oleh karena itu betul-betul kata sematan. Kalau kita menggunakan kata bante, bante itu sesungguhnya bukan kata sematan, tetapi adalah kata sapaan. Kata sapaan yang kita apa namanya pakai untuk menjadi kata sematan. Bante Awuso itu sesungguhnya adalah kata sapaan saja, bukan kata sematan. Seperti misalnya kalau dalam bahasa Inggris antara father dengan daddy atau dad. Ya, dalam bahasa palingnya juga sama. Mirip-mirip juga. Nah, kalau apa namanya apa katanya itu adalah father itu adalah pita, ya. Kalau kata sapaannya adalah tata seperti daddy, dad, tat. Nah, mirip-mirip juga. Tetapi kata tata itu hanya sebutan saja, bukan kata sifatnya itu yang bisa bertugas eh, macam-macam dalam satu kalimat. Tugasnya hanya sebagai sapaan saja. Kata tata, kata dad, termasuk kata bante, kata abuso. Sesungguhnya dalam bahasa Palinya itu fungsinya hanya sebagai sapaan. Bagaimanapun karena di Indonesia ini belum ada eh, kata yang dipilih, ditunjuk, disepakati untuk menjadi kata sematang di depan eh, kata biku tertentu. Nah, ya kita selama ini menggunakan kata bante atau awuso, ya bolehlah dikatakan untuk yang sementara waktunya. Ya, menggunakan kata ayasma lebih cocok. Ya. Nah, kalau kepada yang lebih muda, ya kata ayasma biasanya langsung di skip. Nah, langsung ke namanya saja. Atau mau lebih sopannya, misalnya Ratanajayo Awuso. Nah, misalnya Butak Damo Bante. Nah, kalau di Nepal, di India, kata Bante, Awuso, sapaan ini justru diletakkan di belakang namanya. Apa namanya? Gutadamo Bante, hmm. Gutadamo Awuso. Nah, begitu. Tidak diletakkan di depan. Hmm. Misalnya kalau menyebut apa namanya orang India biasanya menggunakan kata ji begitu ya. Gutadamo ji. Nah. Atau kalau nggak tahu namanya siapa begitu, biasanya menyebutnya tetap saja Banteji. Nah, kata ji itu artinya yang mulia.
yang dihormat. Haji, tapi diletakkan di belakang. Orang Nepal, ya, yang sejauh yang saya tahu dari teman-teman Nepal itu, nah mereka menyebut, nah, upasaka, upasika, menyebut para bante, para biku atau bante junior, menyebut para bante yang senior, ya, namanya dulu baru kata sapaannya. Misalnya, Tissa Bante, nah, Tiso Bante, nah, apa siapa begitu. Kata Bante diletakkan di belakangnya. Kata sapaannya itu. Ya, itu. Nah, betul. Ya, baik Bante, terima kasih. Ya, sudah pukul 17.02 Bante, 2 jam sudah berlalu dan pemaparan jawaban-jawaban dari Yang Mulia Bante Damadero Mahatera kiranya sangat jelas pada kesempatan sore hari ini, utamanya soal sapaan tadi Bante ya, soal Ya, pada namanya sesungguhnya ini baru hitungannya itu baru satu pertanyaan. itu pertanyaan yang beranak pinak. Tapi ada baiknya juga karena ada keterkaitan yang memang patut untuk kita bahas, untuk kita ketahui bersama. Ya, Ya, baik Bante dan ya beberapa hal jadi jelas soal penyebutan apakah Ayasma, Bante, Biku yang termuliakan, yang terluhurkan, yang terpuji dan lain sebagainya. ya, ya, begitu. Nah, sebetulnya dalam hal ini bukan hanya saya saja yang punya eh, apa namanya ranah berbicara dalam konteks yang kita bahas, topik yang kita angkat di sini. Sebetulnya bukan hanya saya, tetapi setiap itu para Bante Abuso ini memungkinkan untuk memberikan pendapat. Ya, seperti Bante Joti Damo, Bante ya Buta Damo atau Bante siapa, Bante Santacito, ya siapapun yang lain, ya bisa memberikan apa namanya masukan-masukan yang diperlukan dalam bahasan tentang sapaan-sapaan ini. Oleh karena ya sifatnya sangat-sangat apa kontekstual ya, sangat-sangat ini apa namanya berkaitan dengan sosial begitu. Ya, ya beberapa sudah ada tapi dalam bentuk pertanyaan. Ya, begitu. Ya itu saya kira Agus. Ya, gimana? Ya, Bante eh, ingin memberikan informasi Bante sedikit. Ya. Saya baru membaca, saya ingat Bante tentang di cerita Mahawangsa itu Samirani Gruda itu adalah itu mendatangi Raja Asoka dan establish Sarana dan Oh ya. Nah, itu Iya. memberikan sarana. Jadi Mm-mm. iya memberikan sarana dan sila juga Bante. Ya, Jadi ya, kalau ya, dilihat ya, dari cerita itu berarti boleh juga ya. sebenarnya sama Nira. Boleh. Ya, ya. Itu Seingat informasi aja saya, Bante. Ya, ya, saya tidak ya. bisa memastikan itu apa namanya siapa dan bagaimana sehingga saya tidak berani bicara sembarangan. Boleh begitu, ada buktinya, tetapi saya tidak bisa menunjukkan. Sehingga ya itu tadi itu saya apa namanya menanyakan ke Augusto yang banyak baca kata-kata, banyak baca ya sutra begitu, barangkali berjumpa ya sama Nera yang memberikan sila kepada upasaka upasika bisa ataukah tidaknya. Ya, nah Iya begitu. baik Bante. Nah, Ya, ada ya, jadi ceritanya Bante. itu ya itu apa namanya itu sudah deal ya, sudah deal bahwa sama Nera itu bisa begitu ya. Nah, nah, silakan Abuso Ratanajayo untuk saya rasa apa namanya sampai di sini ya perjumpaan kita ya. Ya, Iya, baik. maksudnya sampai di sini pertanyaan kita apa atau tanya jawab kita. Nah, tentang menutup perjumpaan itu apa apa namanya ranahnya pembawa acara. Iya, baik Bante. Terima kasih banyak Bante untuk sharing informasi dan ilmunya. Baik para Bante, Auso, sama Nera Tasilani, demikian sesi pembekalan masa wasa di hari ini telah usai dan saya kembali menginformasikan bagi para Bante sama Nera Tasilani yang membutuhkan atau yang belum punya
buku Parita Suci terjemahan yang terbitan terbaru, bisa 2024. ya 2024 dan ada juga yang 2025 Bante. Nah, Oh sama. ya, oh sudah ada. Iya Bante, yang saya punya malah yang 2025 Bante. Tapi hanya beda cetakan aja Bante. Ya, ya. Ha, ha. Edisinya sama, edisi 5. Ya, itu bilang saja setidaknya dimulai dari cetakan 2024 begitu. Bagi yang belum punya bisa japri ke saya atau ke Bante Atadiro, nanti akan dikirimkan. Demikian Bante dan Auso. Tadi diawali dengan nama Kara Pata, Tiratana Puja. Kini kami kembali memohon kepada Yang Mulia Bante Joti Damo Mahatera berkenan untuk menutup dengan Tiratana Puja. Ya, baik para Teokso. Ya. Arahang sama sambuddho bhagava. Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagavantang abhiwademi. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sāvaka saṅgho. Supatipanno bhagavato sāvaka saṅgho. Sangghang namami. Sanghang namami. Terima kasih Bante. Ya, Terima berarti kasih Bante. ya Terima kasih, satu Bante. itu terima kasih dan modana semuanya ya para Bante Abuso ya. Ya.